Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Misbahu yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dalam majlis yang insyaallah mubarak, majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pengajian pada malam hari ini, terlebih dahulu kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan surat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Shadaqallahul azim.
Alhamdulillahirrabbilalamin, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Trianto yang insyaallah beliau akan membersamai untuk acara pengajian malam hari ini. Langsung saja kepada beliau Ustadz Trianto, waktu dan tempat kami persilahkan dan diaturkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah Masjid Al-Misbahu yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan kali ini terlebih dahulu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita atas nikmat Allah bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, berkumpul di majelis ilmu, majelis taklim, yang insya Allah mudah-mudahan setiap amal ibadah kita yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala dan nantinya menjadi sebaik-baik bekal kita ketika kita kelak menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan berkaitan dengan kita sebagai umat muslim dan agama kita, agama Islam itu adalah agama pertengahan. Kita sebagai umat Islam itu adalah umat pertengahan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum, kami menjadikan kalian semua umat Islam itu umat wasata, yakni umat yang pertengahan, umatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita sebagai umat Islam itu mengedepankan sikap yang moderat, sikap pertengahan yang kemudian mengedepankan keseimbangan.
baik dari sisi akidah keimanan kita, baik dari sisi ibadah maupun dari sisi akhlak atau perilaku atau tingkah laku kita. Misalnya dalam hal akidah atau dalam hal keimanan, kita Bapak Ibu sebagai umat muslim, umat Islam itu berada di tengah-tengah antara kaum kurofat dan kaum materialistis. Kaum kurofat itu kaum yang senantiasa segala sesuatu itu diyakini dan difahami berbau atau unsurnya unsur mistis. Kurofat. Misalnya nyun sewu, ada bayi yang nangis. Bayi nangis, Bu. Bayi nangis itu kalau orang kurofat, orang yang berfaham, berkeyakinan kurofat, itu senantiasa tangisannya bayi itu dihubungkan dengan hal-hal yang gaib, dengan yang berbau mistis. Misalnya bayi nangis itu mesti karena diganggu setan, gitu. Oh, diganggu sing tunggu omah. Ya, itu sehingga orang yang mempunyai keyakinan atau pemahaman kurofat itu ya karena keyakinannya itu senantiasa dihubungkan dengan yang gaib, dengan yang berbau mistis, maka kemudian perilakunya nantinya ya itu kemudian ya hal-hal yang menjurus pada perkara-perkara yang berbau mistis tadi, yang kadangkala justru malah menyimpang dari aturan, gitu. Misalnya tadi karena bayinya nangis langsung divonis ini bahwa diganggu setan atau diganggu yang bau rekso, kemudian bagaimana supaya bayinya tidak nangis, kemudian dibikinkan sayur apa, Bu? Oh, biasanya kan dibikinkan sahur untuk mengusir setannya itu loh, Bu. Kan biasa nyun sewu kadang-kala tindakannya justru malah seperti itu. Padahal tidak mesti kan loh, tidak mesti bahwa bayi nangis itu karena diganggu setan kan itu. Padahal seharusnya misalnya pun kalau diganggu setan ya tentunya pendekatannya adalah bagaimana kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, gitu, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bisa ayat kursi atau bisa surat Al-Ikhlas, bisa Al-Fatihah ya semampunya gitu. Tuh. Nah, di satu sisi, Bu, di satu sisi ada yang namanya kaum materialistis, yakni kaum yang dia hanya mempercayai segala sesuatu itu yang bisa ditangkap oleh indera, ya, oleh indera, baik oleh mata atau baik oleh telinga, gitu. Artinya yang bisa ditangkap atau difahami secara rasional, pakai nalar, pakai logika, gitu. Sehingga dia tidak mempercayai hal-hal yang bersifat keyakinan, bersifat kegoiban, nah, bersifat yang mistis. Justru yang material itu enggak percaya. Material itu kan yang tampak, barang yang tampak saja. Sehingga dia tidak percaya, golongan kaum materialistis itu dia tidak percaya adanya misalnya siksa kubur misalnya, tidak percaya surga, tidak percaya neraka, gitu. Karena dia tidak bisa membuktikan, gitu, secara inderanya, tidak bisa melihat, gitu, tidak bisa mendengar, gitu. Sehingga karena itu kemudian ya tadi orang yang cenderung pada materialistis itu dia tidak
tidak percaya. Nah, Islam, Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam itu berada di tengah-tengah, ya. Jadi sikap moderat kita, gitu, sikap pertengahan kita, gitu, sikap menjaga keseimbangan kita dalam hal akidah atau dalam hal keimanan itu, ya kita berada di tengah-tengah antara kaum yang khurafat dan materialistis tadi. Tidak serta-merta kemudian kita itu segala sesuatu dihubungkan dan disangkut pautkan dengan kegaiban, tapi juga tidak segala sesuatu harus kita tangkap atau kita sikapi dengan yang nampak, yang material, itu enggak. Tapi ya kadangkala kalau memang kita itu harus mensikapinya dengan keyakinan tadi, seperti adanya siksa kubur, adanya surga, adanya neraka, itu ya harus disikapi dengan keyakinan, ya tidak perlu dibuktikan. Apa ada yang mau membuktikan? Oh, mati dulu. Ya, jadi tidak perlu dibuktikan, jadi perlunya adalah keyakinan, ya, keyakinan. Tetapi kalau sesuatu itu memang harus dinalar dan sesuatu harus dicerna oleh logika kita, pikiran kita, ya harus dicerna. Misalnya tadi bayi nangis, bayi nangis, ya kalau misalnya nangisnya itu karena apa, Bu? Misalnya digigit nyamuk, misalnya pipis, lapar, gitu, ya tidak perlu ngundang Mbah Kaum, gitu. Mosok bayi nangis karena lapar kok ngundang Mbah Kaum, itu kan ya keliru, ya. Nah, ini jadi sikap kita sebagai umat muslim, umat yang moderat itu, umat yang pertengahan itu, dalam hal keyakinan, dalam hal keimanan itu diantara kaum khurafat dan kaum materialistis. Oke. Sekarang yang kedua, bagaimana kita mensikapi dalam kaitannya dengan ibadah, ya, dalam ibadah kita itu juga harus bersikap tengah-tengah, gitu. Tawasud, gitu. Jadi seimbang atau moderat tadi itu. Bagaimana itu? Dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 9 dan 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lisolati miyaumil jum'ah, apabila kalian itu diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi Ibu Bapak, ketika kita itu diperintah oleh Allah, ya, waktunya, saatnya itu sudah tiba, dipanggil untuk menunaikan ibadah, gitu. Ibadah mahdhah kita kepada Allah, menjalankan sholat, gitu. Maka perintahnya adalah fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, untuk melaksanakan ibadah mahdhah, ibadah yang khusus kepada Allah, sholat kan itu. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah perniagaan, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah urusan dunia. Jadi di saat kita itu sedang berurusan dengan dunia, bermaisah, mencari rezeki, gitu, apapun bentuknya, apapun pekerjaan kita, gitu, misalnya di pasar sebagai pedagang, di kantor sebagai pegawai, gitu. Di mana lagi, Bu? Di sawah misalnya, di sini nggak ada sawah, petani lah, ya pokoknya apapun bentuk pekerjaan kita, apapun bentuk urusan dunia kita itu, ketika sudah ada panggilan untuk kemudian diseru beribadah mahdhah kepada Allah, maka kemudian kita tinggalkan dan kita bersegera untuk mengingat Allah.
Tetapi dalam ayat selanjutnya kemudian dijelaskan, fa'idha qudhiyatis sholatu, apabila sholat itu sudah ditunaikan, sudah dilaksanakan, apabila sudah selesai menjalankan sholat, itu maksudnya, maka fantashiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di muka bumi, wabtahu min fadlillah, dan carilah kemuliaan Allah. Jadi ketika sholat itu sudah ditunaikan, sudah selesai urusan ibadah mahdoh kita kepada Allah, ya kita tidak terus menerus kemudian berdiam diri di masjid, itu ya enggak gitu. Kalau sudah selesai maka kemudian fantashiru fil ardi, kemudian kita diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi, kembali lagi pada urusan dunia kita gitu. Ya tadi yang bekerja ya kemudian bekerja lagi ya. Yang sekolah ya sekolah lagi gitu. Apapun urusan kita itu, kemudian kalau sudah selesai ibadah kita yang mahdoh gitu, maka kemudian juga diperintahkan bertebaran di muka bumi untuk mencari kemuliaan Allah, baik kemuliaan sebagai pedagang tadi misalnya, sebagai pegawai dan lain sebagainya. Tetapi juga ibu bapak, ada rambu-rambunya. Apa itu? Wadkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Artinya ketika kita sedang berurusan dengan dunia, itu pun kita juga harus tetap ingat Allah. Jangan sampai kemudian kalau di masjid ingat Allah, begitu keluar masjid lupa ya, karena berpaham bahwa kalau urusan pada Allah itu ketika cuma di masjid, ya, kalau di luar masjid sudah ranahnya bukan ibadah misalnya gitu. Ini keliru. Jadi dimanapun tempat ya kemudian tetap kita ingat Allah. Artinya ketika kita berurusan dengan dunia, yaitu sebagai tadi misalnya pedagang, sebagai pegawai, apapun itu, gitu, maka kemudian tetap rambu-rambunya kemudian kita ingat Allah. Bagaimana contohnya? Ya contohnya nyun sewu, ketika kita sebagai pedagang misalnya, maka sebagai bentuk bahwa pedagang itu senantiasa ingat Allah dalam urusan dunianya, ya maka dalam berdagang ya jujur kan, ya tidak ngapusi ya. Jadi misalnya ada barang yang cacat gitu, ya kemudian disampaikan bahwa ini barangnya cacat. Misalnya jualan buah contohnya, ya kalau buahnya ini ada buahnya yang agak busuk, nah, ini yang masih bagus, ya disampaikan apa adanya, tentunya dengan harga yang berbeda kan itu. Nah ketika kita jujur seperti itu dalam rangka kemudian itu juga ingat kepada Allah, nah, maka rambu-rambu itu dipegang terus gitu. Maka dalam urusan dunia pun kemudian kita juga dalam rangka mencari ridhonya Allah untuk bekal kehidupan kita nanti di akhirat. Yang insya Allah ibu bapak, ketika kita niatkan segala sesuatu itu untuk akhirat, dalam sebuah hadis dikatakan man kanatid dunya hammah, barang siapa yang dunia itu menjadi tujuan hidupnya. Kalau urusan dunia itu semata-mata niatannya itu ya hanya untuk dunia saja. Jadi tadi misalnya dagang itu ya semata-mata mencari uangnya hanya untuk urusan dunia, artinya kemudian tidak mengindahkan hal-hal yang diperintah dan dilarang oleh Allah gitu. Maka faraqallahu alaihi amrohu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi justru orang yang niatannya itu semata-mata dunia itu bapak,
itu justru oleh Allah urusannya itu akan dibuat kacau balau. Tidak apa kacau balau itu ya tidak terurus, berantakan. Berantakan. Jadi urusannya itu tidak ada yang apa Bu, tidak ada yang tidak ada yang baik gitu. Berantakan itu kacau balau, cerai berai. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya, atau artinya dalam pandangan dia itu, dalam pandangan orang yang niatannya itu semata-mata karena dunia, itu justru oleh Allah akan dijadikan fakir. Fakir itu ya tidak punya apa-apa, jadi merasa bahwa dia itu tidak memiliki apa-apa. Berarti ketika orang itu punya, itu sebenarnya punya orang itu, tetapi kemudian dijadikan oleh Allah bahwa dia itu tidak punya apa-apa, merasa bahwa dia itu tidak punya apa-apa. Apa maksudnya? Maksudnya dia itu kemudian ngongso, tidak puas, tidak tidak puas dengan apa yang Allah berikan. Jadi merasa bahwa dia itu tidak punya apa-apa, masih kurang itu, masih kurang terus itu. Sehingga apa? Sehingga ya dunia yang diburu terus. Karena apa? Karena niatannya tadi memang niatan dunia. Padahal walam ya'tihi minat dunya illa ma kutiba lahu. Walam ya'tihi, dan sesungguhnya tidak akan mendapatkan orang itu minat dunia, dari dunia ini, illa kecuali ma kutiba lahu, yang telah dicatat untuknya, yang telah ditulis untuknya. Jadi Bapak Ibu, kita itu dulu ketika di kandungan ibu kita dalam usia 4 bulan 120 hari itu kan ditulis tentang apa yang akan kita lalui di dunia ini, yang menjadi takdir kita di dunia ini, baik itu rezeki kita, baik itu ajal kematian kita, baik itu kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan dan kita dapatkan, maupun keburukan-keburukan yang akan kita lakukan dan kita dapatkan. Sehingga rezeki bagi kita itu sesungguhnya sudah tertulis, kan itu. Jadi kita itu sebagai orang kaya atau orang miskin itu sesungguhnya sudah ditulis. Wangune itu wangune wong dadi wong sugih. Ini wangune jadi itu sudah ditulis oleh Allah. Sudah ditulis oleh Allah. Sehingga dikejar seperti apapun, diuyak koyong apa itu ya ketika memang bukan jatahnya, bukan rezekinya, itu ya tidak akan terkejar, tidak akan didapatkan itu. Sehingga dalam hal ini berarti ketika urusan itu urusan dunia, itu kemudian jangan sampai itu menjadi tujuan hidup kita. Sebaliknya kita harus, niatan kita itu meskipun kita itu sedang berurusan dengan dunia, itu pun harus tetap diniatkan untuk akhirat. Nah itu tadi misalnya berdagang, mencari uang, dapat uang, maka uang yang didapat niatannya ya untuk akhirat, ya untuk misalnya ya untuk kehidupan. Itu sesungguhnya ketika niatannya untuk akhirat, ya nanti jadi niatan akhirat, untuk sedekah, untuk biaya hidup keluarga, untuk apalagi Bu, membantu nyumbang. Nyumbang itu yang paling banyak Bu. Ya kemudian syukur-syukur bisa naik apa Bu? Naik haji,
Nah, ketika niatannya itu untuk akhirat, ya dikatakan begini Bu Pak. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang akhirat itu menjadi niatnya, jama'allahu amrohu, maka Allah itu akan mengumpulkan urusannya. Jadi justru urusan itu akan dikumpulkan oleh Allah, tidak akan dijadikan berantakan, tidak akan dijadikan kacau balau, tapi justru akan dikumpulkan oleh Allah. Urusannya itu apa namanya? Nah, Jawan itu iso kecaan kabeh, iso kelakon kabeh, meskipun banyak urusannya gitu. Tapi ketika niatannya itu niatan akhirat, maka justru urusan-urusan itu akan disatukan oleh Allah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan menjadikan kaya dalam hatinya. Nah, ini. Jadi kalau orang itu niatannya akhirat, Bu, Pak, itu dalam hatinya oleh Allah akan dijadikan kaya. Kalau orang itu merasa kaya, berarti bagaimana, Bu? Ayam, ayam, tahu apa lagi? Ayam tenang, bahagia, karena sudah merasa cukup dengan pemberian Allah. Jadi meskipun diberi sedikit itu, kalau rasanya itu sudah cukup, dia tidak lagi kemudian memikirkan atau menginginkan yang lain, karena sudah merasa cukup, dan itu dicukupkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah kaya dalam hatinya. Ketika apa? Ketika niatannya akhirat. Wa atatshu dunya, dan dunia itu akan mendatanginya. Wa hiya rahimatun, dan datangnya dunia kepada orang itu dalam keadaan hina. Nah, justru ketika orang itu niatannya akhirat, Bapak, maka justru dunia itu yang akan datang. Dan datangnya dunia kepada orang yang niatannya untuk akhirat, itu datangnya dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina itu maksudnya apa, Bu? Dunia datang kepada kita ketika kita itu berniat akhirat. Dunia datangnya kepada kita itu dalam keadaan hina. Maksudnya apa? Bukan hina kaya, Bu. Hina ini, hina yang dia tidak, namanya hina itu dia ya, hina itu ya jadi datangnya berarti dia itu nyun sewu, justru dunia itu mengemis kepada kita untuk kemudian dimiliki oleh kita. Jadi bukan kita yang mengemis kepada dunia, ya, bukan kita yang mengejar kepada dunia, tapi dunia yang mengejar kita. Dunia itu apa, Bu? Apa? Harta, tahta, wanita, pria, gitu. Nah, jadi ketika niatannya itu niatan akhirat, maka harta, tahta, wanita, pria itu justru yang akan datang, gitu loh. Harta itu yang akan mengejar kita. Tahta itu yang akan mengejar kita, pekerjaan itu yang akan mencari kita ketika niatannya akhirat, kan itu. Jadi bukan kita yang kemudian sampai mengemis-kemis kepada dunia, kan itu. Ini pentingnya bagaimana kemudian kita itu menyeimbangkan gitu, antara kehidupan kita di dunia dan akhirat. Niatan tadi dalam hal ibadah itu gitu, meskipun kita itu berurusan dengan dunia, maka tetap niatannya adalah niatan akhirat. Yang selanjutnya, Ibu Bapak, dalam urusan akhlak. Nah, dalam urusan akhlak, dalam urusan perilaku atau tingkah laku, ya, kita itu berada di tengah-tengah antara akhlaknya malaikat dan akhlaknya binatang. Akhlaknya malaikat itu bagaimana, Bu? Akhlaknya malaikat itu tidak pernah salah, senantiasa taat, kan itu malaikat. Apa yang menjadi tugasnya dilaksanakan. Ya, tugasnya mencabut nyawa, ya
ya udah dicabut. Kalau binatang, itu akhlaknya adalah dia sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Ketika keinginan atau nafsunya itu lapar, maka apa yang dilakukan binatang? Makan. Dan dia tidak berpikir makanannya itu miliknya siapa. Asal ada makanan, kalau dia lapar maka dimakan. Itu binatang. Jadi misalnya kucing, kucing lapar, ada apa bu? Gereh. Maka kucing tidak berpikir sing goreng wis mangan apa urung. Itu nggak berpikir. Yang masak tadi itu, yang goreng tadi itu sudah makan atau belum, tuh kucing nggak berpikir. Ya asal dia lapar ya dimakan. Itu kucing. Artinya bahwa yang namanya binatang itu tidak beraturan, kan, itu tidak memiliki aturan, kan. Nah, kita sebagai manusia, ibu bapak, sebagai umat muslim khususnya, kita berada di tengah-tengah antara malaikat dan binatang, yang artinya bahwa kita itu memang bukan malaikat, ya artinya berarti kita itu pernah berbuat salah, bahkan sering berbuat salah. Tetapi kita juga bukan binatang, artinya kita tetap punya aturan. Berarti apa? Ketika kita itu ditakdir oleh Allah berbuat salah, kita melakukan kesalahan, karena kita tadi bukan malaikat dan kita itu memang manusia. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka ketika ditakdir oleh Allah, setiap takdir itu kan memunculkan perintah. Kalau ditakdir oleh Allah sedang berbuat salah, maka perintahnya adalah bertaubat, beristighfar, meminta maaf, memohon ampun, kan itu. Jadi kita itu bukan malaikat, artinya kita berbuat salah juga, gitu. Tetapi kita bukan binatang yang tanpa aturan tadi, ya, maka di tengah-tengah. Karena kalau binatang tadi, misalnya kucing tadi bu, kucing itu dia ketika makan gerehnya orang tadi itu, habis makan dia nggak minta maaf. Nggak ada kucing itu sih kemudian mencuri gereh, kok kemudian setelah mencuri dia minta maaf, itu nggak ada. Karena dia tidak tahu bahwa itu salah, karena memang tidak punya aturan, kan. Nah kita sebagai manusia itu sadar bahwa ketika kita itu melakukan kesalahan itu, maka kemudian kita punya kewajiban yang melekat, yakni kemudian kita meminta maaf. Nah, sehingga ketika kemudian kita itu berada di tengah-tengah tadi, menyadari bahwa kita itu ya bukan malaikat, kita itu manusia yang tempatnya salah dan lupa, tetapi kita bukan binatang yang tanpa aturan. Artinya kalau kita berbuat salah, kemudian kita menyadari kesalahan kita, beristighfar, astaghfirullah. Jadi membaca istighfarnya astaghfirullah, bukan astaghfirullah. Nah, astaghfirullah pakai huruf ta, bukan huruf to. Itu astaghfirullah. Kemudian meminta maaf, memohon ampun, bertaubat, maka insya Allah kita akan mendapati Allah sebagai penerima taubat, sebagai zat yang mengampuni dosa. Nah, sehingga ketika kita itu berada di tengah-tengah sebagai kaum pertengahan, umat Islam itu umat yang pertengahan atau bersikap moderat, baik dari sisi akidah maupun dari sisi ibadah dan sisi akhlak tadi itu, maka mudah-mudahan hidup kita akan menjadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin.
Demikian Ibu Bapak yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita, dan kemudian bisa sekali lagi kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang kemudian diperintahkan, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan menjadi hambanya Allah yang kemudian nantinya akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.